Benar. Hanya tidak akan dikatakan di mana ditempatkan. Baik, ada waktunya sendiri untuk mengatakan. Bakar semua perhitungan. Itu, perintah Hayam. 30.000 saga. Jangan lupa. Rimang naik ke atas waktu Gusti Putra membakar rontal-rontal perhitungan. Jadi 10.000 saga yang tersedia, Hayam menindas dengan suaranya. Kalau yang 10.000 itu tidak ada kepalamu tergantung-gantung di ujung pedang, iya. Berpaling pada Rimang yang duduk di lantai. Bekas pengiring para meswari. Sahaya. Lari waktu dikejar-kejar Jajaro, mencari perlindungan kemari, Gusti Putra. Menerangkan, kemudian kami berdua bersembunyi dalam hutan. Dengar, Gusti Putra, tidak lama lagi pasukan Tumapel akan melakukan serangan. Pembalasan. Kau berpihak pada siapa? Aku pun seorang budak. Baik. Sampaikan nanti pada pemimpinku. Jangan salah ucap. Dan kau, Rimang. Sudah lama kau jadi budak di sini? Belum lagi lama. Kau akan dibawa nanti oleh pemimpinku. Bersiap-siap kau. Perjalanan akan sangat jauh. Sahaya. Matan makin meninggi. Arok datang dalam iringan pasukan, didampingi oleh Umang dan Tanca. 10.000 saga tersedia, Arok. Arok tak menjawab. Dengan pandang matanya ia selidiki seluruh ruangan. Hayam menceritakan segala yang telah terjadi. Berapa bekas prajurit Tumapel dibudakkan di sini? Tanyanya pada Gusti Putra. 40. Perintahkan menghimpun semua mereka dan giring kemari. Hayam turun. Laksanakan olehmu sendiri, perintah Arok. Ia menjenguk ke jendela melihat. Hayam pergi bersama regunya. Kau, perempuan, katakan padaku apa yang dipercakapkan Hayam dengan Gusti Putra. Dan Rimang menceritakan. Apa saja yang telah kau lihat? Gusti Putra dan Rimang menceritakan. Tidak mungkin suatu perhitungan bisa menghasilkan tepat 10.000 saga. Sahaya hanya menjalankan perintah. Perintah Hayam? Arok menghampiri Gusti Putra dan menariknya ke jendela. Ceritakan semua. Sebelum pasukan Tumapel datang menyerang kembali. Lindungilah Sahaya. Bukan hanya aku lindungi, seluruh pekerjaan ini teruskan pengurusannya. Hanya mereka tidak sebagai budak. Berikan upah yang menjadi hak mereka. Atau kau yang bertindak membeli hasil mereka. Terserah padamu. Hanya sebelum pasukan Tumapel datang, semua harus ikut berkelahi. Bagaimana Sahaya harus panggil pimpinan tertinggi? Arok tertawa. Aku berasal dari Sudra, berlaku satria, berhati Brahmana, panggil sesuka hatimu. Siapakah nama pimpinan tertinggi? Ceritakan semua yang perlu aku ketahui. Bersama Rimang telah kami sembunyikan hasil emas yang ada. Menurut perhitungan rontal 30.000 saga. Ampun, harap Sahaya dilindungi dari pembalasan Hayam. Urusanku. Katakan semua. Silpa sastrawan itu melaporkan tentang pembikinan candi dalam persiapan. Dan lihatlah, pimpinan tertinggi, semua regol atas dari panggung ini adalah emas. Belaka, dilapis kayu. Mengapa kau sembunyikan dari Tunggul Ametung? Silpa sastrawan hampir semua dikorbankan pada waktu candi selesai didirikan. Raja-raja itu tak dapat menenggang bila orang lain membuat juga candi dengan tangan ahli yang sama, apalagi sama dalam segala perencanaan dan penggarapan. Mengapa kau mau jadi silpa sastrawan? Sejak dahulu telah diatur oleh raja-raja, maka setiap silpa sastrawan selalu berasal dari Sudra. Jadi semua silpa sastrawan tak pernah ada yang jujur pada rajanya? Mereka berusaha lari sebelum candi selesai dibangun. Tunggul Ametung tak memerlukan candi, sambar Arok. Mayatnya cukup dibakar dan disebarkan di brantas. Terima kasih, pimpinan tertinggi, jawab Gusti Putra. Kau tidak akan dibunuh, karena aku tidak perlu dicandikan sebagai Sudra. Juga, Tunggul Ametung berasal dari Sudra. Terima kasih. Adapun semua emas yang pimpinan tertinggi telah periksa sendiri. Sahaya persembahkan.
Setiap Buddha akan membenarkan sahaya. Sisanya rimang. Tahu di mana kami telah menyembunyikan. Baik. Urus semua pekerjaan dengan baik, karena kami akan segera pergi lagi. Pasukan Arok ditarik seluruhnya dari pendulangan. Para bekas Buddha telah dipersenjatai untuk mempertahankan daerah kerja mereka sendiri. Para bekas prajurit Tumapel yang dibudakan telah dikurung, dan mereka yang mencoba merampas emas dari Gusti Putra ditumpas, 2 orang berhasil melarikan diri. Pasukan Arok ditempatkan di selatan kota. Seorang bekas prajurit telah dihadapkan kepadanya, mendapat perintah untuk menghadap Tunggul Ametung tentang penyerangan dan perampasan daerah pendulangan. Tetapi orang itu tidak menghadap, melarikan diri meninggalkan Tumapel, pergi ke Kediri. Dari mata-matanya di Kediri Tunggul Ametung mendengar bahwa sumber emasnya telah dirampas oleh pasukan pemberontak. Perintahkan menjemput Dang Hyang Loh Gawe dengan kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Tetapi Loh Gawe menyatakan belum lagi berhasil menemukan orang yang diharapkannya. Pasukan Arok telah memutuskan jalan raya dan jalan air yang menghubungkan Kediri dengan Tumapel dari sebelah selatan. Kekurangan garam dan hasil laut lain membikin penduduk Utaraja menjadi gelisah. Dan Tunggul Ametung jarang keluar dari pekuan. Kepercayaan pada prajuritnya sendiri mulai goyah, pada pasukan pengawalnya ia menjadi curiga. Pada belakangnya ia hanya menunggu kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Jalan satu-satunya yang terbuka baginya hanya berbaikan dengan kaum Brahmana. Meminta bantuan mereka, berdamai dengan seluruh umat Shiva. Dan apakah itu? Mungkin setelah perbuatannya terhadap mereka selama ini? Ia sendiri ragu. Berdamai dengan mereka tak lain artinya dari memanggil bala tentara Kediri, sekali. Ia mencoba mengambil hati Ken Dedes, mulai menceritakan padanya tentang keadaan negeri. Setelah selesai mencurahkan semua kesulitan, ia hanya mendapat kata penutup dari bibir wanita harapan kebesarannya itu. Barang siapa menyebar angin, dia akan berpanen badai. Lama ia merenungkan ucapan itu, dan ia mulai mengerti kemudian ia menawarkan pada para meswari untuk ikut bersama-sama memerintah negeri. Hanya yang suci dan Hyang Loh Gawe yang bisa menolong. Ia perintahkan sekali lagi untuk menjemput Brahmana itu. Dengan Tanca Arok berkunjung ke pabrik senjata Tumapel di luar Kutaraja. Pabrik itu tak terdengar ramai seperti biasanya. Mereka berdiri di depan gambar bintang besar bersudut 5, lambang dewa kaum Sudra, Hyang Pancagina, pelindung pandai besi, pandai tembaga, tukang kayu, pelukis, dan pandai emas. Mereka mengangkat sembah dengan satu tangan. Kemudian masuk ke dalam pabrik. Empu Gandring sedang berdiri sunyi bersedekap tangan dalam kelilingan para pekerjanya. Mendengar seruan Dirgahayu, ia tinggalkan mereka dan menemui tamunya. Tidak bekerja hari ini. Bapak Empu? Tanya Arok. Tidak. Tidak ada besi. Biasanya datang dari mana besi itu? Jauh, jauh sekali, dari Sofala, Wulungga. Kami ada besi. Empu Gandring memandangi Arok dan Tanca berganti-ganti. Ia tertawa dan menggeleng. Jenggot hitamnya yang panjang melambai-lambai dan matanya yang agak sipit mengejek. Kami perlukan 1000 pedang dan 3000 tombak lempar. Siapa kau? Perintah itu telah kau terima di malam hari di rumahmu sendiri, dan kau sudah menyanggupi. Empu Gandring menjadi bersungguh-sungguh, meneliti 2 orang tamu itu. Berganti-ganti. Kemudian, hanya sang aku bisa memesan sebanyak itu. Kau sudah berjanji, Arok menetak. Besi akan datang ke tempat ini. Berapa kau perlukan biaya? Banyak kerusuhan sekarang ini. Tanca menarik Empu Gandring dan dibawanya keluar pabrik. Arok mengiringkan dari belakang. Di bawah lambang Hyang Pancagina, Tanca mendesak. Kau terlalu pongah. Empu Gandring. Apakah kau kira Kamira bisa beli kepalamu? Kau telah berjanji. Memang aku telah berjanji, tapi sebanyak itu? Di bawah lindungan siapa aku? Hanya sang aku. Arok memperlihatkan padanya potongan-potongan emas dari 10 saga. 200 saga untuk Panjar.
Empu Gandring menggeleng. 300 saga. Empu Gandring tertawa. Bicara kau, orang pongah. Jiwaku lebih mahal daripada panjar 300. Kau bisa katakan berapa perlumu? Tak ada besi. Apakah perlu aku pekikan pada telingamu? Desak Arok, besi itu akan kami antarkan? Aku pikirkan dulu. Di sini dan sekarang juga kau harus menjawab. Kami Sudra, dan kau pun hanya Sudra. Bala tentara Kediri, bisik Empu Gandring. Tak ada urusanmu. Mereka akan tumpas anak istriku. Kami pun bisa lakukan itu pada malam dulu itu, Empu. Gandring pucat, sinar matanya padam. Kepongahannya sebagai ahli yang dibutuhkan oleh semua orang, padam saat itu juga. 1000 pedang dan 3000 tombak lempar bukan sedikit, keluhnya. Apa perlu aku carikan tambahan tenaga? Desak Arok. Tidak. Aku bisa cari sendiri. Jadi kau sanggup? Kepala pabrik senjata itu mengangguk. Berapa lama semua selesai? Gandring menghitung-hitung dengan jari kakinya pada pasir tanah. Kemudian, setahun. Kau gila? Sang aku bisa kasih perintah mendadak. Itu urusanmu. Setahun terlalu lama. Dengar, desak Arok, pada tanggal yang sama 6 bulan yang akan datang aku akan ambil semua pesananku. Berapa? Dengan besi yang mencukupi biaya semua? Gandring menjawab, 1000 saga emas. Baik, 1000 saga. Kalau kau menetapi janji akan kuberi kau hadiah. Ini, terima. Yang 1000 saga, dan bersenang-senang kau dengan orang-orangmu. Empu Gandring mengernyitkan dahi dan berkedip-kedip menerima upah dari Arok. Kemudian berbalik hendak masuk ke dalam pabriknya. Arok menangkap bahunya, dan penipu. Kau belum lagi mengangkat janji pada Hyang Pancagina. Kau memang terlalu. Gandring, tegur Tanca. Pantas semua orang tidak suka padamu. Boleh jadi terlalu banyak kau tipu mereka. Dia boleh coba menipu kita. Tapi pada satu Hyang Pancagina dia tidak akan berani. Ayo. Ucapkan janjimu. 1000 pedang, 3000 tombak lempar akan kau selesaikan dalam 6 bulan mulai dengan hari ini, dan untuk itu kau telah menerima 1000 saga. Empu Gandring berlutut, mengangkat hormat dengan satu tangan, hormat. Seorang sudra pada sesamanya dan pada Dewa Sudra, dan mengucapkan janji. Begitu ia berdiri lagi Arok membisikkan pada telinganya, akan ada orang kuyang mengawasi jalannya pekerjaan. Jangan main-main dengan kami. Dirgahayu. Dalam perjalanan kembali ke selatan seorang gadis bercawat, membawa busur. Pada bahu dan tempat anak panah pada pinggang menghentikan mereka. Arok, katanya, Yang Suci dan Hyang Loh Gawe mencarimu seorang pesuruh. Telah datang membawa sepucuk surat untukmu. Ini, katanya lagi sambil menggapai tempat anak panah. Arok membacanya, kemudian berbisik pada Tanca, pimpin semua pasukan. Olehmu, Tanca. Aku harus pergi. Kalau kekuatan mampu, putuskan sama sekali. Jalan darat dan air ke Kediri. Jangan memaksa. Kalau tidak mampu, bikin jadi. Sambilan. Ia berikan semua senjatanya pada Tanca. Kembali kau bersama Tanca gadis. Mereka berpisahan. Arok berjalan seorang diri memasuki Kutaraja, terus menuju ke utara, kemudian membelok ke barat, ke kaki Gunung Arjuna. Pagi hari ia sampai di Pangkur, langsung masuk ke asrama. Para siswa sudah berangkat ke sawah. Dan tidurlah ia di tempatnya yang lama. Dan Hyang Loh Gawe yang melihat kedatangannya membiarkan ia beristirahat. Dan waktu kereta dari Kutaraja datang, ia masuki asrama dan membangunkannya. Menyuruhnya mandi. Dalam kereta Arok baru mendengar maksud gurunya, ia hendak dibawa menghadap Tunggul Ametung untuk meredakan kerusuhan di bagian selatan negeri. Garudaku, bisik Loh Gawe, hanya kau yang dapat tumbangkan aku Tumapel. Hanya cara ini yang bisa ditempuh. Kau harus mendapatkan kepercayaan dari Tunggul Ametung. Dengan kepercayaan itu kau harus bisa menggulingkannya.
Semua Brahmana di Tumapel, Kediri, di seluruh Pulau Jawa, akan menyokongmu. Dengan Tumapel di tanganmu kau akan bisa hadapi Kediri. Demi Hyang Mahadewa, kau pasti datang secara mendadak itu dari Medan. Pertempuran ia harus pindah ke medan siasat. Kau pasti bisa, ulang Loh Gawe mempengaruhi. Sahaya pasti bisa. Pegang Tumapel dan hadapi Kediri. Pegang Tumapel dan hadapi Kediri, ya. Bapa Mahaguru. Demi Hyang Mahadewa. Demi Hyang Mahadewa. Heningkan cipta dan dengarkan suara para dewa. Arok mengheningkan cipta. Dan kereta itu lari laju kembali ke Kutaraja. Arok tak mendengar suara para dewa. Yang datang padanya adalah seorang gadis. Bercawat kumal bernama Umang. Suaranya yang terdengar olehnya, Umang akan bersetia padamu sampai akhir hidup. Di sampingnya adalah Ki Bango Samparan. Dan pesta perkawinan di Padang Buddha itu berakhir dalam segala kesederhanaannya. Ia raba cawatnya sendiri. Dengan selembar kain itu ia nikahi Umang. Dengan itu pula ia akan hadapi Tunggul Ametung hari ini, dan ia akan hadapi dia sebagai musuh semua orang. Pada tangannya tergenggam tugas kaum Brahmana untuk menyingkirkannya. Dan ia harus menghamba padanya sebagai budaknya yang paling rendah. Ia tersenyum. Aku tahu, kau sudah mengerti seluruh sangkut paut dari tugasmu. Kau tidak akan mengecewakan. Sahaya tidak akan mengecewakan, ya Bapa Mahaguru. Arok memejamkan mata. Dalam hati ia menempa rencana dalam hubungan dengan semua orang yang mencintainya. Kereta itu berhenti di depan rumah Tunggu Kemit. Pangalasan, Kepala Kemit. Ikut. Naik ke atas kereta dan memimpin kusir melalui samping kanan Pekuan. Membelok di belakangnya. Mata Arok tajam menghafal semua keadaan, dan sekilas ia lihat pura dalam di sebelah kirinya, terkurung pagar tanah liat. Kereta berhenti tepat di tentang pintu gerbang pertama pura. Semua turun. Pangalasan mengetuk pintu gerbang belakang Pekuan. Waktu pintu itu terbuka, Pangalasan menjatuhkan diri dan mengangkat sembah. Loh Gawe mengangkat tangan. Dirgahayu, yang terhormat, sapa Tunggul Ametung. Dirgahayu. Tunggul Ametung memimpin dua orang tamunya duduk di bangku. Pangalasan menutup pintu dan pergi. Arok berdiri di belakang Loh Gawe. Siapakah yang Bapak bawa, maka tidak mengindahkan kesopanan Pekuan? Dialah Arok, orang yang aku janjikan. Tunggul Ametung berdiri, menghampiri Arok dan menyelidik dengan matanya. Tiba-tiba ia membuang muka beberapa bentar kemudian menyelidik lagi dengan, aku pernah lihat mau ini, matanya, katanya. Arok namamu. Di mana sekarang kumismu? Hormati sang aku. Arok, perintah Dang Hyang Loh Gawe. Arok menjatuhkan diri dan mengangkat sembah. Yang terhormat Bapak Dang Hyang, aku mengenal mata itu. Suruhlah dia mengaku. Asalnya, perbuatannya selama ini. Yang Mulia membutuhkan bantuannya untuk memadamkan kerusuhan. Kalau perjanjian yang didasarkan permintaan dari Yang Mulia tidak berlaku, sebaiknya kami tinggalkan tempat ini, tunggu. Ametung berbalik. Kemudian berjalan mondar-mandir dari tempat itu ke pintu bilik agung 3 kali berjalan mondar-mandir. Kemudian ia masuk ke dalam bilik. Begitulah tingkah seorang sudra yang tak tahu diuntung, kata Loh Gawe, tidak pernah bisa menghormati orang. Juga tidak bisa menghormati dirinya sendiri, tak ada sesuatu pun yang perlu dihormatinya. Arok menunduk mempersiapkan pikiran untuk dapat menundukkan penguasa liar. Ini. Pada waktu itu Tunggul Ametung keluar dari bilik agung. Di belakangnya muncul Kendedes yang mengangkat sembah pada Dang Hyang Loh Gawe. Orang tua itu mengangguk membalas. Dan Dedes hilang lagi dari lubang pintu. Tunggul Ametung langsung duduk di hadapan Loh Gawe. Yang terhormat, katanya dengan nada hormat, Yang Mulia Parameswari. Tumapel menghendaki agar Tumapel mempercayai Yang terhormat. Setiap persetujuan menuntut bea, Yang Mulia. Boleh jadi. Arok datang karena persetujuan denganku, bukan atas perintah Yang Mulia. Dia
Tidak akan menerima perintah yang mulia sebelum Bapak ini meminta padanya untuk menjalankannya. Baik. Seperti kita perbincangkan sebelumnya, Bapak menjanjikan seorang yang akan dapat meredakan dan menindas kerusuhan di Tumapel. Jadi yang mulia terima anak ini? Dia sendiri belum menjanjikan sesuatu. Katakan, Arok. Ya, Bapak Mahaguru, sesuai dengan perintahmu, Sahaya akan redakan dan tindas kerusuhan di seluruh Tumapel. Hanya perkenankan Sahaya membawa 50 orang anak buah Sahaya. Yang mulia dengar sendiri permohonannya, kau boleh datangkan anak buahmu. Hanya ucapkan sebelumnya kesetiaanmu pada Sang Aku Tunggul Ametung dan para Meswari. Bahwa kau akan menjaga keselamatannya dan keselamatan Tumapel. Ucapkan janjimu. Arok. Sahaya berjanji akan bersetia dan menjaga keselamatan Sang Aku dan para Meswari dan Tumapel. Kau, Shiwa, Wisnu atau Kang Buddha, yang mulia, tegur Loh Gawe. Dia telah bersedia untuk meredakan dan memadamkan kerusuhan, dan itu sudah segala-gala yang mulia kehendaki. Persetujuan telah kita terima, sisanya hanya pelaksanaan. Apa katamu, Arok? Sahaya akan datang membawa anak buah Sahaya. Baik, panggil anak buahmu, memperkuat pasukan pengawal Pekuan sebelum kau siap meredakan dan memadamkan kerusuhan. Pasukan Umang telah menahan perahu-perahu yang ditarik mudik oleh 50 orang Darmana. Di sini berarti sebutan ironi untuk orang-orang Sudra yang dikenakan kerja paksa dalam masa tertentu untuk menarik perahu dari tepi berantas. Untuk Bra memudi ke Tumapel, membawa perbekalan untuk Tumapel dari Hujung Galuh melalui Kediri. Semua awak kapal ia tahan dan semua Darmana ia lepaskan. Muatan itu terdiri dari besi dari Sofala dan hasil laut dari Gresik. Pesangon yang diberikannya pada para Darmana itu menyebabkan mereka pulang dengan girang, membawa oleh-oleh untuk keluarga, juga ketakutan mendapat hukuman dan Kediri. Tahun Saka 1142, 1220 Masehi. Arok dan Dedes. Ia menyadari dalam suasana hati yang aneh. Kadang merasa takut, kadang khawatir. Kadang mengalami kegembiraan batin, kadang sendu. Suasana hati tidak tetap. Turun naik biarpun tanpa sebab yang nyata. Kadang kebenciannya pada Tunggul Ametung tiba-tiba hilang. Dengan diam-diam ia amati wajah suaminya, yang jelas tak mengandung seujung jarum pun darah Hindu, hidungnya yang lengkung ke dalam, tulang pipinya yang terlalu tinggi sehingga membuat rongga mata itu nampak dalam, gelap secara tidak wajar. 2 kali ia tidak datang bulan. Ia tahu, ia mulai mengandung. Rimang telah menanamkan untuknya sebatang pohon serigading di taman larangan. Ia takkan lupa pada bisikannya, beginilah batangnya, dan beginilah daunnya, bunganya putih. Berkembang datar seperti payung, batang bunganya sama besar dengan pangkal. Lidi enau berwarna kuning, terserah pada Yang Mulia para Meswari hendak gugurkan anak Sang Aku atau tidak, Yang Mulia cukup minum air seduan bunganya, dan anak itu akan larut meninggalkan kandungan. Rimang sudah tiada dan kandungan itu nampaknya memang hendak menjadi. Haruskah anak ini anak yang makin sedikit darah Hindu dalam dirinya dibiarkan hidup dan dengan demikian memberikan pada Tunggul Ametung seorang pewaris? Tumapel? Minumlah seduan bunga serigading pada waktu kandungan masih sangat muda. Kata Rimang, makin tua akan makin berbahaya bagi Yang Mulia, dan bila terlalu tua, ada kemungkinan Yang Mulia mengalami pengguguran berat dan tak dapat. Tapi anak itu bukan hanya mengandung Tunggul Ametung, juga anaknya sendiri. Ia ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Kemudian terjadi peristiwa itu, Tunggul Ametung untuk pertama kali minta nasihat. Apakah Arok yang dibawa oleh Dang Hyang Loh Gawe ia terima atau tidak? Ia tindas kegembiraan hadnya dan menjawab dingin. Yang suci Dang Hyang Loh Gawe berlidah dan bermata dewa, ia tidak mungkin keliru. Untuk pertama kali ia lihat suaminya memejamkan tapuk matanya yang mulai menggelambir karena usia, memejamkannya keras-keras sehingga cakar ayam pada sudut-sudut luar matanya menjadi semakin nyata, mengangguk, kemudian meninggalkan bilik agung. Ia memerlukan menjenguk ke taman larangan,
mengangkat sembah pada Dang Hyang Loh Gawe dan menyapukan pandang pada Arok yang duduk di tanah. Sekaligus ia melihat jago Loh Gawe mentah-mentah berdarah sudra. Tak ada sedikit pun darah Hindu dalam dirinya, nampak pada tingginya tulang pipi dan lengkung. Hidung ke dalam, mulut yang agak lebar dan mukanya yang lebar pula, tak jauh berbeda dari Tunggul Ametung sewaktu mudanya barangkali. Agar suaminya tidak mengetahui kecucukannya, ia sengaja menindas keinginan untuk bertemu dengan Brahmana itu dan jagonya. Dan justru karena itu ia sibuk menimbang-nimbang seorang diri, adakah seorang sudra tanpa sedikit pun darah Hindu bisa melakukan hal-hal besar? Ia pandangi wajahnya sendiri pada cermin. Perunggu, membelai batang hidungnya yang tinggi dan lurus, pada tulang pipinya yang tidak begitu tinggi, dan meyakinkan diri, darah Hindu ini semestinya menjamin diriku untuk juga bisa lakukan hal-hal besar. Kalau Arok bisa ditunjuk oleh Yang Suci, semestinya aku bisa juga menunjuk diriku sendiri. Belum pernah seorang tanpa darah Hindu, sudra itu, membuktikan diri bisa lakukan hal-hal besar sepanjang sejarah. Ia takkan lupakan kata-kata ayahnya. Terlalu sedikit darah Hindu mengalir dalam tubuh Sri Erlangga Dharmadayana. Itu sebabnya tindakan-tindakannya menyimpang dari kemestian, ia bisa lakukan itu hanya karena menguasai bala tentara sepenuhnya dan penguasaan mutlak atas bala tentara kemudian menjadi tradisi Wangsa Isana. Sampai Sri Kertajaya sekarang. Tunggul Ametung menyampaikan padanya setelah pertemuan. Arok akan datang beberapa hari lagi, membawa pasukannya sebanyak barang 50 orang. Hanya 50? Tiada lagikah kepercayaanmu pada Loh Gawe? Kakanda harus tambah kekuatannya. Akan kulihat dulu. Dia akan kutempatkan di Pekuan, ia mendengus. Anak tani. Biasa. Aku agak ragu. Hanya matanya, Dedes, entah mata hantu ataukah Drubiksa, apakah Gandarwa? Suatu kali akan kunilai sendiri kemampuannya. Tentu, jawabnya lunak. Dan setelah jelas kau mulai mengandung begini, sebaiknya kau mendapatkan pengasuh barang 7 orang. Kau boleh pilih gadis-gadis putri para bangsawan Kediri mana saja, jawabnya. Dedes. Ia tahu putri-putri bangsawan akan lebih cepat bersekutu untuk meracunnya. Ia tak hendak menjadi Amisani anak Resi Brahmaraja. Atau gadis-gadis sudra? Berikan kembali padaku Rimang, atau tidak sama sekali aku masih mampu mengurus diriku sendiri. Kandunganmu, Dedes. Atau perlukah kiranya tenaga para putri anak selir? Terima kasih, Kakanda, tidak perlu, Dedes bermanis-manis, hanya bila berkenan. Di hati Kakanda, perbolehkan aku membacai rontal-rontal yang ada. Dalam beberapa hari menunggu kedatangan jago Loh Gawe dengan pasukannya ia membacai rontal. Sebagian terbesar adalah agama sejak Erlangga sampai pada seluruh Wangsa Isana yang berkuasa. Semua itu tidak pernah ditemuinya, hanya diperkenalkan padanya oleh MPU Parwa secara lisan. Apapun kekurangan Wangsa ini ia mulai mengagumi dharma mereka pada kehidupan, penghapusan kasta Waisya, karena memang tak ada kaum Waisya berdarah Hindu. Ia mulai melihat adanya pembagian Triwangsa Erlangga itu secara lebih jelas, kasta Brahmana dan Satria yang berdarah Hindu dan kasta Sudra yang tidak mengandungnya dalam dirinya. Kasta itu ternyata ditentukan oleh darah. Dan ia merasa senang karena tidak termasuk Sudra, berdarah Hindu, dan juga tidak senang karena akan melahirkan seorang bayi dengan semakin kurang darah mulia itu dalam tubuhnya. Terpaksa ia hibur dirinya. Setidak-tidaknya masih ada dalam dirinya dia bukan Sudra sebagai bapaknya. Sebuah rontal yang sangat tua terpaksa ia cuci dengan minyak kelapa. Tetapi tulisannya sudah terlalu kabur. Waktu ia gosok kembali dengan jelaga, yang bisa terbaca pun sangat sedikit. 2 nama yang terbaca olehnya adalah Wasista, putra Brahma. Kemudian, Cinadara. Selanjutnya tidak terbaca lagi. Kemudian potongan-potongan kalimat tentang Mahacinakramasara yang tidak jelas duduk perkaranya. Kemudian lagi kalimat yang agak lengkap, diucapkan oleh Kramasara. Wanita itu dewa, wanita itu kehidupan, wanita itu perhiasan.
Ia mengerti sepenuhnya kalimat tidak selesai itu, tetapi tak tahu sangkut pautnya. Pada waktu itulah Tunggul Ametung memberitahukan padanya, Arop telah datang. Dengan pasukannya. Semua hanya bercawat, dan ia telah memerintahkan Untak membagikan celana dan kain penutup, destar dan senjata. Juga telah diperintahkannya membangunkan asrama baru di samping asrama pasukan pengawal yang telah ada. Pada waktunya, sambut Dedes, berilah aku perkenan untuk melihat dan bicara dengannya. Aku ingin tahu bagaimana macam dan kemampuan jago yang suci. Dang Hyang. Sama dengan semua anak buahnya. Gesit, kurus dengan mata menyala-nyala. Seperusi kelaparan melihat makanan. Salah kesan bisa berbahaya, Kakanda, tegur Dedes.